saya ambil waktu tak sedikit, saya mohon izin untuk kesempatan waktu tak. Saya mau wawancara tentang tugas guru penggerak pengambilan keputusan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika dan rujukan moral? Kalau yang saya laksanakan masa di sekolah itu kita lihat dulu dari dampak positifnya kasus tersebut atau dampak negatifnya kasus tersebut. Jadi apa yang kita biasa putuskan di sekolah, maka seperti itulah ya dari segi-segi hal baiknya. Jadi kita lihat dulu dampak positif dan negatifnya Bu ya untuk pengambilan keputusan, cara mengidentifikasi dilematika dan rujukan moral. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau yang seperti itu biasanya kita dulu mengambil keputusan diprioritaskan kepada masalah-masalah yang memang harus didahulukan. Ya, kemudian kita kadang juga meminta pendapat guru bahwa yang mana diselesaikan yang lebih dahulu ini, karena ini dua-duanya sama-sama kasusnya semuanya benar dan mempunyai kepentingan yang kita menganggap bahwa ini tidak dampaknya ke sekolah tidak mengkhawatirkan misalnya. Intinya bahwa mengadakan musyawarah pada rekan-rekan guru aja. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu Aji lakukan pada saat pengambilan keputusan? Ya, kalau kita dilihat dulu kasusnya. Jadi kadang juga kalau dianggap kasusnya ringan, maka keputusannya biasa saya laksanakan sendiri. Tapi kalau dilihat kasusnya bahwa memang perlu dilibatkan guru, maka kita musyawarah dulu dengan guru. Kemudian kita identifikasi masalah-masalah itu. Ya, kemudian diberikan kalau misalnya bisa diserahkan kepada guru, misalnya wakasek kurikulum kah, atau wakasek kesiswaan kah, atau sarana prasarana kah untuk menyelesaikan itu, atau guru BP misalnya, diserahkan kepada yang menyelesaikan. Tapi kalau misalnya tidak bisa itu, maka saya dari pendapatnya teman-teman guru tadi itu kita mengambil keputusan. Luar biasa sekali prosedur dan langkah-langkah pengambilan keputusan Bu Aji. Kemudian mengenai pengambilan keputusan ini kan biasanya kita juga menghadapi tantangan-tantangan ya Bu Aji ya. Mungkin Bu Aji bisa menjelaskan tentang tantangan apa saja yang biasa Bu Aji hadapi pada saat pengambilan keputusan ini? Ya, inilah yang biasa kadang menjadi dilema. Mengapa misalnya kalau masalah jabatan atau tugas ya terkadang ada teman-teman misalnya rajin, tanggung jawabnya bagus, tetapi ada juga misalnya teman ini misalnya satu mampu untuk melaksanakan tugas itu, tetapi susah untuk diatur. Jadi kalau kadang juga begini, saya biasanya untuk mengambil keputusan itu saya klarifikasi dulu. Ya, misalnya saya musyawarah dengan yang mana ini diambil, yang mana ini yang didahulukan, yang mana kita serahkan jabatan ini misalnya. Kalau misalnya seperti itu, oh ini dua-duanya rajin, oh ini yang satu ini mudah untuk kita kerjasama, ya yang ini rajin tetapi susah untuk kerjasama. Maka saya seperti itu bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dengan itu tadi yang disebutkan. Untuk selanjutnya biasanya apakah Bu Aji memberikan penjadwalan untuk mengatasi kasus-kasus ini? Kadang juga itulah tadi saya sampaikan dari tahun 2 tadi bahwa kadang ada kasus saya selesaikan sendiri dan kadang juga kita adakan musyawarah
penjadwal dijadwalkan, kemudian minta pendapat rekan-rekan guru untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Ya, itu saja barangkali kadang dijadwalkan, kadang dijadwalkan dan kadang tidak Iya. ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Aji dalam pengambilan keputusan? Banyak faktor yang mendukung. Utamanya sebenarnya karena setiap saya biasa mengambil keputusan, teman-teman guru juga itu selalu mendukung bahwa apa yang diputuskan oleh saya selaku kepala sekolah itu biasanya guru mendukung pelaksanaan itu. Jadi saya ini sebenarnya tidak sulit, tidak sulit dalam hal untuk melaksanakan atau menyelesaikan masalah-masalah di sekolah, karena teman-teman di sekolah itu banyak sekali mendukung. Ada perdomaan dari teman-teman. Ya. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilematika ini? Ya, ini kadang biasa tadi yang menjadi dilema, misalnya tadi itu kasusnya misalnya sama, tetapi ada misalnya kalau seperti kasus guru misalnya ada dekat dari kita itu yang bermasalah. Jadi untuk menjaga perasaan teman-teman apa tadi, dan ada juga sebenarnya tidak terlalu dekat tetapi bisa dapat dipercaya. Jadi inilah yang kadang jadi dilema. Tidak diberikan tanggung jawab kepada ini teman dekat, diberikan dia merasa nanti tersinggung. Kita tidak diberikan tanggung jawab tugas, tetapi tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Jadi itu kadang atau yang menjadi dilema, yang diharapkan bahwa inilah yang bisa, tetapi dalam pelaksanaannya tidak cuek dengan pekerjaannya yang tadinya diharap itu. Tetapi kadang juga teman yang dianggap bahwa mungkin setengah-setengah bekerja, ternyata mampu menyelesaikan tugas-tugasnya, mampu dipercaya dalam menjalankan tugas atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah kami atau yang ada di kami. Barangkali itu Ibu Miss, ini jawaban dari Ibu. Maaf Ibu Miss kalau ada yang kurang tepat. Makasih banyak Bu telah memberikan inspirasi. Masalah pengambilan keputusan ini juga sangat luar biasa. Saya juga banyak mengambil pelajaran dari cerita-cerita Bu Aji, dan terima kasih banyak atas waktunya Bu Aji. Maaf saya mengganggu dulu Mbak Didi atas waktunya untuk saya wawancara Pak, tugas guru penggerak pengambilan keputusan Pak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral? Ya, jadi ini kan menyangkut masalah moral ini. Kalau kita mau klarifikasi yang terkait dengan guru atau siswa dan lain-lain, kalau kita misalnya seseorang guru mau menjadi guru, apakah itu jadi guru penggerak atau bagaimana standar, tetap kita mengedepankan namanya moral seorang guru. Karena moral seorang guru itu adalah sesuatu yang ditambahkan oleh semua. Seperti itu. Jadi kalau kita mau mengangkat guru atau kita mencari guru, sebaiknya memang itu moral kita kedepankan. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau misalnya ada masalah, kemudian masalah itu dua-duanya bagus, sekarang kita lihat
yang mana lebih banyak manfaatnya, yang mana lebih banyak manfaatnya, akhirnya yang kita mengambil keputusan. Ya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Terima kasih. Jadi kalau kita mengambil keputusan, pertama untuk kepentingan sekolah. Yang kedua adalah sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Itulah untuk untuk menetapkan keputusan. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Kalau ada kasus dilematika itu, sebaiknya kita tidak bisa mengambil keputusan secara person, tapi kita harus melibatkan beberapa orang. Karena kalau ada masalah, bisa kita terbantu melalui orang. Ya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah ada langsung menyelesaikan, Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, sebenarnya jadwal itu secara tersirat itu sebenarnya sudah harus kita bersiap untuk mengalami seperti itu kalau ada masalah-masalah. Sehingga ada jadwal atau tidak, tetap kita mengambil keputusan bahwa ini kita harus laksanakan. Luar biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini? Iya, terima kasih. Jadi kalau misalnya ada masalah dilema, biasanya kalau misalnya mau selesai dengan cepat, bukan berarti kita ini sangat pintar, bukan. Tapi selalu kita berpedoman bahwa sesuatu masalah itu bisa selesai dengan cepat apabila ada orang lain membantu. Yang seperti itu. Sehingga nanti masalah ini baik orang lain dan baik untuk kita semua. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang Bapak praktekkan dalam pengalaman dan pengambilan keputusan dilematika? Ya, jadi kalau menyangkut masalah praktek itu tergantung dari apa yang sering dikerjakan setiap harinya, sehingga nanti bisa menjadi acuan bahwa sesuatu yang terjadi itu adalah pengalaman biasa saja. Sangat luar biasa Pak untuk pengambilan keputusan. Terima kasih Pak.